Halo guys, bertemu kembali di tugas kedua ini. Jadi di tugas kedua ini mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan diri ulang lagi. Nama lengkap saya Safirus Lima Damaki, NIM 0305555218, program studi ilmu perpustakaan. Jadi tugas kedua ini merupakan lanjutan dari tugas satu yang mana sebelumnya kita sudah diberikan tugas oleh Pak dosen terkait dengan pembuatan slims. Pada tugas kedua ini ada beberapa materi yang harus kita kerjakan. Yang pertama, input data koleksi cetak minimal ada 10 buku dan juga koleksi digital minimal 3 judul buku. Dan juga yang ketiga, input hasil koleksi pada opak dan koleksi dapat diakses oleh pemustaka. Dan yang terakhir, melakukan ekspor metadata dari koleksi yang telah diinput. Oke, jadi pada tugas kedua ini mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan. Dan juga ya, kalau kami di timur kadang-kadang jaringannya agak susah Pak dosen. Jadi mungkin seperti itu sedikit penyampaian dari saya, dan kita lanjut ke pengerjaan tugasnya. Oke. Oke guys, jadi kita masuk pada mata kuliah yang untuk praktek 2 ini. Di praktek kedua ini ada 4 materi yang akan kita praktek. Yang pertama terkait dengan input data koleksi cetak minimal ada 10 judul buku pada aplikasi Slims. Oke, jadi kita langsung saja guys, kita masuk pada aplikasinya. Nah, di sini sudah ada aplikasinya, dan di sini kita mulai. Yang pertama kita di sini saya sudah siapkan juga dengan dia punya apa guys, 10 apa namanya 10 koleksi data koleksi cetak 10 buku, dan ini saya sudah ada. Dan ini kita masuk, yang pertama adalah judul dari buku itu. Oke, kita lihat di sini adalah pengantar ilmu peternakan, Tokopedia, tambah di sini. Oke, pengarangnya, nama pengarangnya kita copy juga, datanya sudah ada. Ini ada 2. Oke guys, masukkan nama pengarangnya, copy nama pengarangnya. Panjangan ya. Coba kita hapus jabatannya. Pengarang utama ini kita hapus jabatannya dulu. Coba kita copy ulang guys, ada sedikit kesalahan. Ikut oke. Tidak mau juga ya. Tidak mau juga ya. Ulang guys. Oke.
data not found. Mana gimana ini ya? Ya, kita masukkan terus juga tidak mau. Coba. Oke, sudah. Terus pernyataan tanggung jawabnya tidak usah edisi, ini cetakan pertama kayaknya. Oke, edisinya cetakan pertama ya. Cetakan pertama. Waduh. Terus ini tidak usah, tipe media belum, ISBN-nya ada. Oke, kita isi ISBN-nya. Oke, penerbit ini kita isi, ini ada. Tahun terbitnya kita lihat di sini tahun 2024. Tempat terbitnya Gramedia. Oke, deskripsi fisiknya kita pakai ukurannya bisa. Oke, bahasa Indonesia guys. Terus sampulnya kita menggunakan tidak bisa ya. Aduh, pastinya tidak ada ya. Sabar guys, ada sedikit salah paham kita. Stop. Oke guys, sampai di sini kita unduh. Untuk sampulnya kita pakai apa saja ya. Di sini saya sudah siapkan URL saja. Jadi ini saya pakai ini URL-nya guys. Kita copy, pastikan di sini. Oke, sudah selesai. Oke guys, kita simpan. Masih ada yang belum ya. Mana yang belum kita isi ya. Simpan. Masih ada yang belum ya.
Oke guys, jadi kita sambung. Setelah itu subjeknya kita lepas kosong, bahasanya bahasa Indonesia, abstraknya lepas kosong. Nah, cover bukunya di sini saya tidak pilih pakai foto, tapi saya pakai apa nih, URL, alamat URL-nya. Jadi saya copy dari sini. Oke, saya copy, saya pastekan di sini, paste. Setelah itu lampiran bekas kosong saya tidak isi, data bibli terkait saya tidak isi. Sembunyikan di opak itu tunjukkan, promosikan juga jangan promosikan, labelnya di sini lepas kosong, dan kita. Tadi karena saya sudah tes simpan dan sekarang saya mau perbarui kira-kira. Oke, berhasil. Kalau sini sudah warna hijau berarti berhasil. Nah, sekarang kita mau tambah yang baru, maka tinggal kita klik di sini, tambahkan bibliografi yang baru. Oke, judulnya kita masuk ke catatan kecil kita. Judulnya di sini, ini kita copy yang ini guys. Kita copy. Kenapa Canva nih? Pastikan di sini data pengarangnya. Kita hapusin dulu. Data pengarangnya kita masukkan ini. Oke, copy saja lagi. Oke, nama orang pengarang utama. Oke, sudah berhasil, kita hilangkan atau kita klik kali di sini. Terus penanggung jawab kita copy saja dari sini. Oke, pastikan di sini. Oke, edisi ini cetakan keberapa kita lihat. Cetakan pertama. Tinggal kita isi di sini. Cetakan pertama, pertama kita pakai angka Romawi guys. Oke. Membuat nomor lembar saya lepas kosong, GMD-nya pakai teks. Tipe isi, tipe media, tipe pembawa itu kita lepas kosong. Kalau tervideo kita lepas kosong. Terus kita isi ISBN-nya. Oke guys, ISBN-nya sabar saya rubah dulu. 97862 spasi 22387 spasi 3 spasi. Kita copy nih guys, kita copy. Setelah itu kita masukkan ISBN-nya di sini. Penerbitnya kita lihat, penerbitnya Pustaka Por Indonesia. Oke, Pustaka Por Indonesia. Oke, tahun terbitnya kita lihat, tahun terbitnya tahun 2024 juga guys. Tahunnya 2024. Tempat terbitnya di mana ya? Kita lihat lagi. Jakarta lah, karena dia di Gramedia Jakarta Mataram, jadi tetap Jakarta guys. Oke, Jakarta. Oke, deskripsi fisiknya tingginya 24 cm. Kita ambil yang ini. Tambah berapa halaman? 24 halaman. Oke guys, ini titik koma tambah 24 halaman. Oke, di usernya kita lepas kosong. Dia punya edisinya kita pakai 59 ya. Klasifikasinya ya, ini kita pakai. Oke, terus ini tadi namanya siapa? DT dan B. Spasi DT dan B. Subjek kita lepas kosong, bahasa Indonesia. Abstraknya kita lepas kosong. Nah, di sini untuk fotonya kita pakai URL. Kita copy di sebelah. Ini URL-nya di sini guys. Kita copy saja. Kita pastikan di sini. Lampiran kita lepas kosong.
Data bibliotek kita lepas kosong, sembunyikan di Opado, tunjukkan promosi kabarnya, kita jangan promosikan, lokabelnya kita lepas kosong, kita simpan. Oke, berhasil, sudah dua ya. Sekarang kita tambah lagi tambah usahakan 5 lah ya, yang terbaru judulnya. Oke, judulnya pre-order kumpulan cerita misteri Bobo. Oke guys, kita copy, kita masukkan di sini, tambah pengarang ini, copy, masuk nama, ini bukan simpan sebagai biografi. Oke, kita keluar, penanggung jawabnya ini kita pakein saja penanggung jawabnya. Oke, ini edisi berapa nih, kita lihat. Edisi kedua ya, ini katakan 2. Oke, spesifik lepas kosong, komputer nama semuanya kita lepas kosong, teksnya tetap teks, tipe isi, tipe media, tipe bawah, latar video kita lepas kosong. Sekarang kita masuk ke ISBN nya. ISBN nya mana ISBN nya? Oke, ini ISBN nya, kita pisahkan dia dulu. Oke, kita copy. Penerbitnya siapa nih guys? Kita lihat. Penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia. Oke, kita copy masuk. Oke, tahun terbit berapa? Tahun terbit 2026. Wih, baru 2026. Jakarta masih ya, Jakarta. Judul serinya kosong, klasifikasinya ini, klasifikasinya di edisinya ya, maksudnya itu 813. Guys. Oke, nomor panggilnya 813, terus SGP spasi SGP, subjeknya lepas kosong, bahasanya bahasa Indonesia, abstraknya lepas kosong, dan kita masuk di sampulnya, kita masih pakai URL ya. Ini URL-nya. Oke, kita copy lagi, kita pastikan di sini. Oke, selesai, kita simpan lagi. Oke, berhasil. Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Tambah lagi baru yang keempat, guys. Yang keempat ini judulnya, copy, pastikan di sini, tambah data pengarangnya, kita lihat siapa di sini. Setiawan Desa Songko. Kita copy lagi, masukkan. Oke, sudah. Biografi, oke, keluar. Penanggung jawabnya tetap ini ya, penanggung jawab tetap copy ini, masuk. 00 teks edisinya, jangan lupa edisinya. Satu, tekan 1, game date tetap isi teks, yang lain ke bawah. ISBN nya kita pisahkan dia, 4 angka spasi ya.
Kemarin saya lupa pisahkan. Apa lagi nih? Saya lupa pisahkan, jadi kita pisahkan. Aduh, mandi. Oke, sudah. Kita pisahkan. USB-nya kita isi. Penerbitnya siapa? Mari kita lihat. Penerbitnya penerbit Bestari. Oke, copy lagi. Oke guys, tahun terbitnya 2018 guys. 2018. Tempat terbitnya di mana guys? Tempat terbitnya Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Lanjut. Klasifikasinya belum ya? Klasifikasinya 599 guys. 599. What about you? Di atas SGS ya, SGSS. Oke, ini URL-nya kita copy dari sini guys. Copy, terus kita pastikan di sini, lalu kita simpan. Berhasil. Dan terakhir yang kelima judulnya ini guys. Oke, tambah pengarangnya Akasaka Minkom Ayo Kiri. Paste, simpan dalam biografi, keluar karena sudah berhasil. Data tanggung jawab oleh yang bersangkutan. Di atas ini kita copy salah satunya lah. Pastikan dia copy lagi, edisi. Kita akan beberapa ini guys. Pertama juga ya. Adik, gimana kita masuk? Yang pertama. Lanjut ISBN-nya. Ya. ISBN-nya belum saya pisahkan dulu. Jadi pemisahnya tuh 4 angka, spasi, itu tugas datar, spasi, terus yang terakhir tuh cuma 1 angka. Oke guys, copy dia, copy. Ya, penerbitnya kita lihat siapa penerbitnya, M dan C. Penerbitnya aneh-aneh juga ini. Tahun terbitnya berapa nih? 2025 ya. 2025. Oke. Tempat terbitnya di mana nih guys? Jakarta juga ini. Jakarta. Oke, tidak ada. Yang lain tadi saya lupa ya. Oke lah. Tingginya berapa? 18 cm. Berapa halaman 216 halaman ya? Sorry. Tambah 218 halaman. Kecil. Klasifikasinya apa? Kita lihat 741 ya. Anime kayaknya. 741. Oke, 741 A
triple I spasi A A A. Oke, kita sini. Oh, dia punya apa nih, covernya belum, masih kita pakai URL ya guys. Oke, kita copy dari sini, copy saja. Nah, kita pastikan di sini dan kita simpan. Oke guys, jadi ada 5 ada 5 data koleksi cetak yang kita sudah input. Dan sekarang kita mau masuk ke tahap yang berikutnya, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Oke guys, dan sekarang kita mau maju ke kita mau cek hasil input koleksi dilakukan penyiaran pada OPAC dan diakses oleh pemustaka. Jadi coba kita cek ya guys ya pada kali ini. Oke, kita masuk lagi, kita klik sini saja. Localhost enter ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini dan di sini ada 1 2 3 4 5 yang tadi sudah kita input semua ya. Kita cek salah satunya ya di ilmu perpustakaan. Oke, sudah muncul ya guys. Ini sudah muncul di OPAC ya. Pengantar ilmu perpustakaan, pengarangnya ini, deskripsi tadi saya terisi, nomor panggilnya ini, penerbitnya ini, bahasa ISBN-nya, klasifikasinya, edisi cetakan pertama. Nah, oke, sudah guys. Oke guys, dan sekarang kita mau maju ke yang berikut. Kita mau lakukan ekspor ya, ekspor. Oke, ini lakukan ekspor metadata dari koleksi yang telah diinput. Lakukan impor metadata koleksi baru ke Slims. Jadi kita ekspor dulu guys, coba kita tes ya. Oke, kita masuk di sini dan kita melakukan ekspor sesuai dengan suruhan di sini. Dia melakukan ekspor. Baik. Input. Oke, kita lakukan ini ya. Coba kita tes ekspor data biblio. Saya punya Windows ini harus menggunakan titik koma guys. Jadi sini saya isi titik koma. Batasan awalnya kita pakai titik 2, tanda petik 2. Batas ini saya isi kosong. Terus sini tambahkan nama kolom di baris pertama, ya saya tambahkan. Dan coba kita ekspor sekarang. Coba kita buka hasilnya. Nah, sudah muncul guys. Nah, dan ini hasil ekspornya guys. Nah, ini untuk ekspor tadi untuk biblio. Sekarang kita ekspor untuk data exampler. Coba ya. Di sini juga saya masih menggunakan titik koma guys. Coba kita ekspor. Kita buka. Nah, muncul guys. Muncul ya. Siap. Oke guys, untuk sementara seperti itu dulu, baru kita lanjutkan lagi. Mantap. Oke guys, jadi sekarang kita mau melakukan impor metadata koleksi baru ke Slims. Oke, jadi ini sudah terakhir, ini mudah-mudahan berhasil ya. Oke, mari kita mulai. Kita sudah masuk ke sini dan kita melakukan impor pertama, impor data biblio. Oke, ini. Oke, kita di sini berkas untuk diimpor, kita klik, kita yang ini dulu. Ini. Oke. Terus di sini saya punya Windowsnya, saya menggunakan titik koma. Titik koma. Batas akar luasnya dia juga dapat titik 2. Dan mulai ke 1. Ini kita masuk saja. Oke.
dan kita proses tes, bukan tes lah, mudah-mudahan berhasil ya. Oke guys, mantap ya, ini sudah muncul impor sekarang. Sudah guys, coba kita lihat di sini ya. Data sudah. Dan sekarang kita mau import data example-nya. Oke, kita browse lagi ini nih. Oke, dan tetap pemisah ruasnya kita menggunakan titik koma. Ini kita isi ya, kita proses. Oke, ini muncul ini guys ya, bisa ikuti ya. Dan kita impor sekarang. Oke guys, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil guys impornya. Tapi data biografinya tadi sudah semua ya. Data biografinya. Jadi kita cek lagi di localhost-nya. Localhost. Ini saya punya akun nih. Ini akun saya punya guys. Jadi demikian guys, kita punya kegiatan belajar pada tugas kedua ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penilaian terbaik untuk Pak dosen. Minta maaf juga mungkin ada hal-hal yang kurang karena kita tinggal di jaringan yang susah, jadi kita susah untuk akses. Ribet kita ikutnya juga, kadang-kadang kita sakit. Minta maaf untuk Pak dosen. Mungkin hanya ini sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi.